Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helanita Margaret Burtarigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 12 prinsip komunikasi. Nah, yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan lambang atau simbol sebagai penyampaian pesan. Lambang atau simbol ialah sesuatu yang digunakan manusia untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh sekelompok manusia. Lambang dapat berupa pesan verbal atau kata-kata, pesan non-verbal atau perilaku, dan objek-objek lain yang disepakati bersama maknanya. Lambang dapat diidentifikasikan melalui sifat-sifat yang dimilikinya. Sifat-sifat lambang diketahui sebagai berikut. Yang pertama, tidak beraturan dan sewenang-wenang. Yang kedua, pada dasarnya lambang tidak mempunyai makna. Kemudian manusia yang memberikan makna pada lambang tersebut. Contohnya nih, lampu lalu lintas berwarna merah dimaknai untuk kendaraan berhenti, warna kuning untuk hati-hati, dan warna hijau untuk kendaraan mulai berjalan normal. Yang ketiga, beragam. Kemudian prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi bukan berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Amat sulit bagi seseorang untuk tidak berkomunikasi, karena setiap perilakunya punya potensi untuk ditafsirkan. Contohnya nih, kalau ia tersenyum, ia ditafsirkan bahagia. Kalau ia cemberut, ia ditafsirkan ngambek, bahkan ketika kita berdiam diri sekalipun. Ketika kita mengundurkan diri juga dari komunikasi dan lalu menyendiri, sebenarnya kita mengkomunikasikan banyak pesan. Contohnya, seorang pasien yang sedang dirawat inap di sebuah rumah sakit yang tidak hentinya memperbaiki posisi tidurnya. Ia akan membuat perawat bertanya kepada pasien tersebut. Contoh yang kedua, apabila seseorang menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain, artinya ia merasa kurang nyaman atau menunjukkan bahwa ia dan lawan bicaranya tidak mempunyai hubungan yang dekat. Contoh yang lain, seseorang mengangguk saat dimintai pendapat menandakan ia setuju, atau ia menggelengkan kepala artinya ia tidak setuju. Nah, kemudian kita ke prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi disandingkan dengan bahasa verbal dan dimensi hubungan disandingkan dengan bahasa non-verbal. Dimensi isi menunjukkan isi atau pesan yang dikomunikasikan dan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana pesan disampaikan serta mengisyaratkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi serta bagaimana pesan dalam komunikasi tersebut diartikan. Pesan dapat diartikan secara berbeda apabila penyampaian pesan juga berbeda. Contohnya, seorang ibu berkata, "Ayo kerjakan PR-nya," dengan wajah tersenyum. Menandakan sang ibu mengajak dan memotivasi anak untuk mengerjakan PR. Berbeda halnya jika ibu tersebut mengatakan hal yang sama dengan raut muka marah dengan kedua tangan berkaca di pinggang. Hal itu dapat ditafsirkan bahwa ibu tersebut dalam keadaan marah menyuruh anaknya mengerjakan PR. Dimensi isi dan hubungan dalam komunikasi massa masing-masing disandingkan dengan isi pesan dan jenis saluran komunikasi yang digunakan. Sebuah informasi yang disampaikan melalui media massa tidak hanya dipandang dari segi konten saja, tetapi penulis, media yang menyiarkan dan media yang disampaikan juga mempengaruhi cara pesan ditafsirkan. Pesan yang sama dapat mengakibatkan pengaruh yang berbeda apabila disampaikan oleh orang yang berbeda. Berita yang ditulis oleh orang yang sudah dikenal atau biasa dibaca akan dirasa berbeda jika ditulis oleh orang yang berbeda. Pesan yang disampaikan melalui media yang berbeda juga menimbulkan pengaruh yang berbeda. Contohnya, berita kekerasan di televisi yang biasanya ditampilkan dengan video atau gambar akan mudah diikuti oleh anak-anak dibandingkan dengan berita radio yang hanya berupa suara. Prinsip yang keempat yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, sampai pada tingkat komunikasi yang betul-betul kesengajaan. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita potensial ditafsirkan oleh orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku kita. Membatasi komunikasi sebagai proses yang disengaja adalah menganggap komunikasi sebagai instrumen seperti dalam persuasi. Niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk berkomunikasi. Contohnya, bila seorang dokter bertanya kepada seorang pasien yang kesakitan, kemudian pasien itu tidak menjawab dan hanya memegangi perutnya, maka itu dapat menunjukkan bahwa kemungkinan pasien tersebut mengalami kesakitan yang luar biasa sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan dari dokter. Prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.
Penafsiran pesan dapat berubah sesuai dengan konteks ruang atau fisik, waktu, sosial, dan psikologis. Contohnya, berbicara mengenai topik berbau komedi atau tertawa terbahak-bahak adalah tindakan yang tidak tepat dilakukan ketika berada di pemakaman. Topik tersebut akan lebih baik disampaikan ketika berkumpul di tempat yang santai, seperti rumah dan kafe. Apabila seseorang menerima tamu di teras rumah, akan berbeda kedekatannya dengan tamu yang diterima di ruang tamu, atau bahkan diperbolehkan masuk ke dapur. Waktu pun menentukan makna pesan. Contohnya, Ani menelpon ibunya saat tengah malam. Ibu Ani menganggap ada sesuatu yang sangat darurat sehingga Ani menelpon saat tengah malam. Berbeda halnya jika Ani menelpon si ibunya pada siang hari. Hal itu akan dianggap biasa oleh Ibu Ani. Keberadaan orang lain dalam konteks sosial akan mempengaruhi orang-orang yang melakukan komunikasi. Contohnya, Ratih sebenarnya ingin menceritakan kesedihannya akibat nilai mata pelajaran yang jelek kepada Vira. Akan tetapi, Ratih mengurungkan niatnya sebab ia tidak sedang berdua dengan Vira. Ketika berdua saja dengan Vira, maka ia akan mulai menceritakan hal yang membuatnya sedih. Selain itu, suasana psikologis turut mempengaruhi suasana komunikasi yang berakhir pada pemaknaan yang berbeda. Contohnya, Budi meminta dibelikan sesuatu kepada ibunya ketika ibunya merasa lelah setelah mengurus pekerjaan rumah seharian dan Budi dimarahi oleh ibunya. Dalam keadaan normal, bisa saja ibu Budi membelikan apa yang diinginkan Budi. Akan tetapi, suasana psikologis yang kurang mendukung mengakibatkan suasana komunikasi yang tidak efektif. Waktu pun mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Contohnya nih, dering telepon pada tengah malam atau dini hari akan dipersepsi lain bila dibandingkan dengan dering telepon pada siang hari. Dering telepon pertama itu mungkin berita sangat penting atau darurat, misalnya untuk mengkabarkan orang sakit, kecelakaan atau meninggal dunia, atau upaya orang jahat untuk mengetes apakah di rumah ada orang atau tidak. Prinsip yang keenam yaitu komunikasi yang melibatkan prediksi peserta komunikasi. Tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum, maka kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman. Jika kita menyapa seseorang, maka orang tersebut akan membalas sapaan kita. Prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses komunikasi. Prinsip yang ketujuh, yaitu komunikasi bersifat sistematik. Ada dua sistem dasar yang berperan dalam proses transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal merupakan seluruh sistem nilai yang turut ketika manusia berpartisipasi dalam komunikasi yang telah dicerna selama ia bersosialisasi dalam bermacam lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman dekat, kelompok-kelompok pergaulan, tempat bekerja, dan sebagainya. Kemudian sistem internal meliputi unsur-unsur seperti tingkat kecerdasan, motif, pengalaman masa lalu, cita-cita, pengetahuan, dan lain-lain yang membentuk seseorang menjadi berbeda dengan manusia lain. Kemudian sistem eksternal tersusun dari keseluruhan unsur yang ada di lingkungan luar diri seseorang, seperti tata ruang, isyarat, kata-kata yang akan digunakan saat berbicara kepada orang lain, temperatur, dan lain-lain. Seluruh unsur tersebut merupakan suatu rangsangan atau stimulus yang dapat mengenai siapapun yang terlibat dalam komunikasi. Tetapi, setiap orang mempunyai sistem internal yang berbeda, sehingga setiap orang mempunyai persepsi yang masing-masing walaupun diberikan stimulus yang sama, waktu dan tempat yang sama, serta situasi yang sama. Contohnya, bagi orang yang sedang lapar, iklan makanan di televisi semakin membuat lapar dan mengunggah selera mereka. Akan tetapi, bagi orang yang tidak lapar, iklan tersebut tidak mempunyai efek apapun. Oleh karena itu, komunikasi ialah perpaduan dari sistem internal dan sistem eksternal. Prinsip ke-8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila hasil dari komunikasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak di dalam komunikasi. Contohnya, sekumpulan ibu rumah tangga membeli peralatan masak setelah menyaksikan demonstrasi masak oleh penjual alat tersebut. Penjual alat masak tersebut mempunyai harapan bahwa ibu-ibu akan membeli dagangannya dengan strategi demo masak. Ibu-ibu telah terpenuhi harapannya untuk memiliki alat masak yang lebih canggih dan modern. Kesamaan-kesamaan yang muncul dalam hal tertentu seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, tingkat pendidikan, etnis, atau tingkat sosial ekonomi akan mendorong manusia untuk saling tertarik dan akhirnya berujung pada komunikasi yang efektif. Kesamaan-kesamaan tertentu yang hadir dalam proses komunikasi disebut dengan homofili.
Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip yang kesembilan yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi dapat bersifat satu arah atau linear ataupun dua arah. Pada saat guru menerangkan mata pelajaran tertentu di depan kelas, biasanya dianggap komunikasi satu arah. Akan tetapi, para siswa sebenarnya dapat menjadi komunikator. Siswa baik secara sadar atau tidak, menunjukkan mimik muka tanda mengerti atau belum mengerti akan penjelasan guru. Apabila guru menangkap makna mimik tersebut, maka komunikasi dua arah akan terjadi. Kemudian prinsip yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan atau kontinu yang menganalogikan mengungkapkan bahwa manusia tidak pernah menyeberangi sungai yang sama dua kali. Yang saat kedua, ketiga, dan seterusnya manusia melewati sungai tersebut, sungainya sudah tidak lagi sama seperti saat pertama kali dilewati. Sama halnya dengan komunikasi. A bercerita kepada B, kemudian B bercerita kepada D, dan begitu seterusnya. Komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan transisional dimaknai bahwa orang-orang yang berkomunikasi mengalami perubahan secara fisik maupun mentalnya. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible. Saat kita menyampaikan pesan kepada orang lain, maka itu tidak dapat mengontrol penyebaran informasi dan efek pesan tersebut kepada para khalayak. Itu merupakan maksud dari komunikasi yang bersifat irreversible. Apabila kita mengatakan sesuatu yang kurang berkenan bagi lawan bicara kita mungkin akan dimaafkan atas apa yang telah diucapkan. Tetapi itu tidak berarti lawan bicara kita akan bersifat normal kembali atau melupakan apa yang telah terjadi. Sifat komunikasi yang irreversible berkaitan dengan komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis. Pembelajaran yang dapat diambil dari prinsip ialah sebaiknya kita berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, sebab kita tidak dapat menghapus efek pesan yang telah sampai ke orang lain, walaupun kita meralatnya. Jika ditinjau dari konteks komunikasi massa, saat penyiar menyampaikan berita yang salah dan berdampak pencemaran nama baik pada salah satu pihak, maka bukan hal yang mudah untuk memulihkan nama baik pihak tersebut. Perlu usaha yang lebih banyak dan lebih keras dibandingkan menyampaikan berita yang salah dalam rangka memperbaiki nama baik seseorang. Dan yang terakhir yaitu prinsip ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Panacea atau obat penjara bukanlah untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Agar komunikasi efektif, kendala struktural ini juga harus diatasi. Misalnya, meskipun pemerintah bersusah payah menjalin komunikasi yang efektif dengan warga Aceh dan warga Papua, tidak mungkin usaha itu akan berhasil bila pemerintah memperlakukan masyarakat di wilayah-wilayah itu secara tidak adil dengan merampas kekayaan alam mereka dan mengangkutnya ke pusat. Jadi itulah penjelasan mengenai 12 prinsip komunikasi. Thank you for watching.